Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today we are going to continue our lesson about cause effect SI. But before we begin the lesson about cause and effect SI, I'd like to begin the lesson by explaining passive voice and connectors of cause effect, and then finally we will discuss about cause effect itself. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar tentang cause effect SI. Ya, di situ sudah dipaparkan tadi oleh saya. Kita mulai saja ya, mulai dari penjelasan tentang passive voice. Oke, passive voice itu adalah kalimat pasif ya. Kalau Anda pernah belajar kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, tentu ini akan sangat memudahkan Anda juga memahami kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Singkatnya begini, bahwa ketika kita menggunakan passive voice, maka subjek dari sebuah kalimat itu menerima ya action instead of doing action, menerima aksi sebagai ganti, atau apa istilahnya ya, kalau kalimat aktif itu kan subjeknya melakukan aksi ya, tetapi kalau kalimat pasif itu subjeknya dikenai aksi, tindakan. Contohnya misalkan di sini the road was crossed by the chicken. Di sini kan subjeknya the road ya. The road ini adalah subjek, kemudian dikenai aksi berupa cross, diseberangi oleh chicken ya. Jadi itu maksud dari kalimat pasif. Anda nanti bisa berlatih mengerjakan latihan soal ini, ada di buku Step Up ya. Di situ ada juga latihan-latihan berkaitan dengan passive voice. Kemudian kita akan lanjut yaitu berkaitan dengan konektor ya. Konektor cause and effect. Di sini ada beberapa contoh ya, konektor yang menunjukkan cause effect ya. Di sebelah kiri itu Anda bisa lihat, she made one big mistake, as a result she lost her job ya. Jadi di situ ada as a result, ini adalah konektor ya untuk menghubungkan antara klausa she made one big mistake, kemudian hasilnya she lost her job. Mary studied hard for the chemistry exam, therefore she got an A+. Ya, jadi therefore juga ini adalah untuk menunjukkan cause effect. Cause-nya apa? Mary studied ya, hard. Kemudian it rained heavily, consequently the football game was called off. Ya, karena hujan deras, akibatnya pertandingan sepak bolanya dibatalkan. It is also it's too late ya, it's too late so that we cannot go to the cinema. Itu juga so that ya. Okay, he didn't complain to the police. Accordingly, the police took no action. Accordingly ini artinya oleh karena itu ya, atau sebabnya. Itu contoh dari cause effect. Kemudian ada contoh yang lain, yaitu effect cause. Contohnya di sini, she was very tired as a result of working late, ya kan? Efeknya apa? Sangat lelah. Sebabnya apa? Karena working late. Jadi itu ya. My father hasn't slept in 4 days due to his illness. Ya, jadi my father itu tidak tidur selama 4 hari karena apa? Sakit. Dan juga seterusnya, contoh-contoh seterusnya. Oke, kita lanjut berikutnya. What is cause effect SI? Ya, kita akan mencoba mendefinisikan cause effect. Jadi ketika kita menulis paragraf ya yang terdiri dari esai yang terdiri dari 5 paragraf, kadang kita akan fokus pada causes or the effects ya. Jadi maksud dari cause effect ini bukan berarti harus dua-duanya ada ya. Bisa kita bagi. Misalnya Anda akan fokus pada cause-nya saja atau efeknya saja. Ya, it's not so much a cause and effect essay as a cause or effect essay. Ya, jadi begitu. A thesis statement in the introduction will tell if the essay is about causes or effect. Makanya di thesis statementnya nanti akan dijelaskan ya
apakah esai itu tentang causes atau tentang effect itu. Lantas bagaimana strukturnya? Ya, ini struktur cause effect esai. Misalnya Anda mau bikin the hook. Hook ini semacam pemancing ya. Bukan pemancing, iya pemancing atau pembuka ya. Kemudian kasih background information, setelah itu baru menulis thesis statement-nya, causes and effect-nya. Kemudian setelah itu the sentence define a cause or effect-nya. Setelah menyebutkan thesis statement, kemudian kita mendefinisikan. Ya, mendefine itu membatasi, membuat limitasinya. Mendefine apakah tentang causes atau effect. Kemudian ditambah details. Ya, detailsnya contoh, penjelasan atau fakta-fakta. Kemudian di sini dijelaskan body paragraph are organized in order of importance, chronologically or according to short term or long term effect. Jadi Anda bisa menjelaskan secara kronologis ya, bisa, atau berdasarkan urutan derajat kepentingannya ya, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi bisa ya. Kemudian short term to long term effect, efek jangka panjang atau efek jangka pendeknya apa. Kemudian berikutnya ada conclusion. Ya, conclusion ini merestate ya, merestate itu menyatakan ulang atau bisa juga mereview ulang efeknya apa, cost-nya apa gitu ya. Bila Anda menulis cost effect ya tentu di situ Anda secara spesifik menyebutkan cost-nya, efeknya kayak gitu ya. Jadi mengulang lagi. Bisa juga Anda memberikan suggest ya, advice, saran untuk itu. Kemudian saya akan memberikan contoh ya. Ini ada contoh introduction dari cause effect ya. Misalkan, there is no doubts about the fact that smoking during pregnancy has negative side effects. Ini kan kalimat utamanya ya, atau semacam thesis statement-nya. Tapi di sini tidak ditunjuk, tidak ditulis hook-nya. Kemudian during pregnancy, they include lower birth weight, stillbirth, poor fetal growth, premature delivery, spontaneous abortion, and respiratory problems once the baby is born. Ini menyebutkan efeknya ya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Anda akan banyak berlatih ya, nanti silakan Anda merefer ke buku Step Up. Di situ ada contoh yang lebih lengkap lagi. Ada juga latihan-latihannya. Mohon bisa Anda kerjakan di situ. Kemudian jangan lupa untuk pertemuan hari ini ada tugas ya di e-learning, yaitu membuat causes or effects essay ya. Anda bisa membatasi apakah Anda mau fokus causesnya atau efeknya. Temanya terserah ya, meskipun di e-learning di situ disebutkan temanya, topiknya apa, tapi Anda bisa mencari alternatif tema lain atau topik yang lain. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.